Sanggar Seni Bagaskara, ngobrol santai, Jaban Jero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Wah, ketemu lagi di Sanggar Seni Bagaskara, ngobrol santai, Jaban Jero. Wah, dan kali ini nih bareng tamu yang luar biasa sekali. Wah, Pak Waryo, selamat dulu Pak Kraya. Sesepuh sungguh ya. Waduh. Dan ini dengan cerita ini beliau Bapak Suwaryo ini bakal berbagi cerita pengalaman beliau selama 35 tahun, guys. Ya. Berkesenian. Ya, disapa dulu dong, Pak, teman-teman Jaban Jero. Ya, terima kasih sekali atas undangannya dari ngobrol santai Jaban Jero. Ya, betul. Semoga sukses. Amin ya. Ini yang ke-10 ya. Dan dari mana, Pak? Dari Wonosobo, juga. Banjarnegara. Oh, Rumahnya Wonosobo. Rumahnya Wonosobo. Tapi saya biasa berkesenian di Banjarnegara. Oh, jadi, iya. dikenalnya di Banjarnegara. Oh iya ya. Yang jelas beliau itu sangat diakui di Banjarnegara, dan di Banjarnegara itu mengibarkan bendera. Ya, terutama di pantomim ya. Dan Pak Waryo. Ya. 35 tahun itu kan bukan waktu yang singkat ya. Iya, betul. Itu banyak sekali lika-liku, banyak sekali hal-hal yang ya luar biasa lah kalau menurut saya. 35 tahun. Saya aja umurnya belum 35 tahun. Belum lahir saya sudah senian. Oh, udah senian. Ini kerennya ya. Wah, ini Pak Waryo kalau boleh tahu nih, apa namanya, Pak Waryo sekarang umurnya berapa? Wah, umur. Ya. Intinya 5 tahun lagi pensiun. 5 tahun lagi pensiun. Iya. 55. 55. Gila. Jadi tahu umur saya ini. Tapi nggak kelihatan ya. Kelihatannya kayak anak 17 tahun. Wah. 55. Berarti jauh ya? Jauh ya. 35 berarti dari umur 20-an tahun itu memang sudah berkesenian, Pak. Iya. Itu dari kecil sudah ada darah seni yang mengalir. Itu dari bapak saya dulu. Dalang. Dalang ya. Juga suka membuat gamelan gitu. Suka membuat gamelan. Tapi menurunnya jadi gamelan itu nasional, origin jadi. Oh, keyboardis ya. Pak Waryo ini, nah ini tuh multi talenta banget, karena beliau bukan cuma di satu seni, tapi beliau di banyak sekali kesenian ya. Dan Pak Waryo nih, ini kan lama berkarir sudah 35 tahun nih. Ya. Terus seni apa aja sih yang digeluti Pak Waryo? Dari awal itu seni tari, kemudian seni musik, kemudian yang terakhir ini pantomim. Terakhir pantomim. Ya. Pantomim malah terakhir ya. Iya. Kalau berpantomimnya dari tahun 90, tapi ini mulai berprestasi itu mulai ini tahun-tahun ini. Mulai itu tahun-tahun ini. Iya. Oke deh. Dan apa namanya? Ki, itu apa namanya? Dibencat aja ke Bapak ya. Ya, yang pastinya ini ngobrol santai ya, teman-teman. Jadi teman-teman santai aja. Di sini juga ada anak-anak kecil, ada anak-anak tidak anaconda. Ya, di sini santai, ada santai. Itu seni berarti pertama malah tari, Pak. Iya. Dulu tari jadi duta tari di Taman Mini. Tahun berapa itu? Itu ya sekitar tahun 95. 95. Duta. Dan ke Taman Mini itu 4 kali. 4 kali. Dari duta tari Banjarnegara. Waktu itu yang membawa saya Sanggar Arumsari. Mungkin Arumsari. Ini juga terkenal. Nah, ini ngomong masalah sanggar, Pak Waryo juga ada sanggar nih. Jadi sanggarnya juga di Banjarnegara ini juga luar biasa lah kalau menurut saya. Jadi sanggarnya itu Sanggar Seni Sadewa. Iya betul ya Pak ya? Betul. Dan itu kalau orang Banjarnegara udah nggak asing lagi, itu udah familiar banget Sanggar Seni Sadewa. Dan di Sanggar Seni Sadewa juga banyak seni Pak. Iya. Apa aja itu? Itu ada musik. Musik. Iya, vokal, seni vokal itu melatih vokal juga. Kemudian
tari dan pantomim. Oh, pantomim. Karawitan enggak, Pak? Karawitan enggak. Pedalangan? Enggak juga. Dan ini Kebanyakan memang keluarganya itu seniman semua loh ya. Jadi kalau pantomim ke Banjarnegara ketemunya Pak Waryo. Yeah. Kalau mendongeng ketemunya sama Kakak saya. kakaknya ya. Pak Yanto ya Pak. Iya, Pak Yanto. Luar biasa ya. Dan pastinya memang darah seninya mengalir dari ayahanda yang ayahandanya sebagai dalang ya Pak. Yeah. Luar biasa. Nah, kalau sanggar seni apa namanya dari tiga seni seni tari, musik dan pantomim itu yang paling digeluti kalau sekarang apa Pak? Ya. Kalau sekarang itu pantomim. Pantomim. Ya, karena sempat ada prestasinya juga. Gitu. Jadi kalau di tari terus musik itu saya itu serba kebetulan. Ini artinya seperti itu. Ketika tari itu tari mulai berkarir itu saya pertama itu mengantar keponakan latihan tari di Pendopo Banjarnegara. Nah, itu malah dari pelatihnya langsung nuduh, "Kamu pasti bisa nari," gitu. Dan alhamdulillah malah jadi asistennya. Nah, itu serba kebetulan gitu jadi. Nari itu. Iya, nari. Kemudian di musik itu juga kebetulan juga. Waktu itu ada studio. Nah, ini juga orang yang berjasa di seni juga ada. Itu waktu itu ada tempat privat piano. Gitu ya. Waktu itu saya latihan band itu di tempat itu. Lah, itu menyala organnya itu. Terus saya waktu sekolah itu senang sekali dengan not balok itu. Nah, ada not balok di situ saya bunyikan sesuai dengan notasinya itu. Nah, itu yang punya itu langsung keluar. Saya bermain itu, loh tadi siapa ya yang membunyikan? Saya kira malah dimarahi. Oh maaf Pak, saya tadi bermain itu enggak apa, malah saya disuruh ngeles anaknya gitu loh. Jadi serba kebetulan gitu. Dari pertama ngeles kemudian berlanjut Ya, sampai sekarang. nah dari ngeles itu kan juga seniman juga ayahnya itu organ tunggal terbaik dulu. Nah, itu dari ngeles itu saya dikasih lagu-lagu dangdut, lagu apa itu organ tunggal itu waktu itu. Waktu itu modelnya 10 lagu. Nah, ketika itu saya belum itu dapat karena dia juga PNS. Kadang nggak bisa ada job tapi nggak bisa. Terus saya yang makili lah. Itu pertamanya itu ya sempat grogi juga. 10 lagu buat satu. Iya. Waktu bermain itu waktunya hampir lagunya sudah habis, tapi waktunya masih, wala ini keringetnya berawal dari itu. Tapi semua yang awal biasanya memang seperti itu Pak. Ya, semuanya proses, Semuanya jadi proses. nggak langsung instan gitu. Dan ini Ada perlu proses. diketahui bahwa Pak Waryo sendiri itu udah 35 tahun guys ya. Jadi 35 tahun ini bukan waktu yang singkat. Umur saya aja belum sampai 35 tahun. Ya. Ya. Kan masih Iya. 16 tahun. Ya, Lebihnya berapa lebihnya? Nah, terus ini Pak, Ya. apa namanya? Kalau di Sanggar Seni Sadewa ini Pak Waryo sendiri atau ada tim? Kalau di Sanggar Seni Baskara kan ada tim tuh, Ya. ada saya dan teman-teman gitu. Kalau saya masih sendiri, tapi sekarang sudah ada yang bantu seperti pantomim dulu yang tadinya murid saya sekarang bantu ikut melatih di mana. Iya. Berarti memang apa namanya masih fokus di sendiri ya, yang lainnya edisional untuk membantu gitu. Iya. Oke, dan nah ini nih yang pastinya di acara Jaban Jero ini memang harus ada, dan semua bintang tamu yang di sini bukan bintang tamu kaleng-kaleng. Jadi mereka adalah orang-orang yang berprestasi semuanya. Iya. Nah, ini Pak Waryo ini dengan segudang prestasinya ini luar biasa sekali, dan prestasi-prestasi yang paling mengena nih buat Pak Waryo sendiri di antara banyak prestasi ya, nggak usah disebutin Pak. 35 tahun kalau disebutin nggak habis nanti di acara ini ya. Yang paling mengena Pak? Yang paling menang itu ya prestasi ya, yang paling menang ya yang sampai tingkat ke nasional itu Iya.
yaitu pantomim. Pantomim. Ya, pantomim. Walaupun dulu tari juga sampai taman mini ya, Iya. tapi Kalau dulu sanggar jadi nggak lomba-lomba tapi pentas-pentas. pentas-pentas. Enggak, Tapi itu enggak prestasi lomba. juga Pak. Iya. Nggak semua orang punya kesempatan. Iya. Nah ini kalau yang di pantomim nih apa aja ini? Ini banyak banget nih prestasinya. Iya. Di pantomim itu pertama kali itu FLSN tahun 2000. FLS 2N namanya. Iya, FLS 2N itu dari tahun berapa itu ya? Tahun 2019. 2019 ya. Itu sempat juara 1 pantomim tingkat SD, itu juara 1 tingkat provinsi dan maju ke nasional. Oh. Luar biasa ya 2019 tuh juara 1 nasional. Bukan nasional. Provinsi maju juara ke satu, nasional. maju ke nasional ya. Oh, itu yang 2019. Terus yang juara 1 nasional itu, Pak? Oh, nasional itu yang mengadakan itu universitas. Universitas Ya. Universitas. Itu dalam acara Festival Teater Pelajar Online 2020. 2020 Ya, waktu sempat- corona itu ya. Sempat juara 1 Oh, di- yang mengadakan di online itu yang mengadakan Universitas Surabaya. Oh, Ya. Universitas Negeri Surabaya, Surabaya. UNS ya. UNS. Itu kayaknya kalau nggak salah yang ada itu Sendra Tasik. Sendra Tasik ya, itu. Teater Sendra Tasik Itu. UNS. Iya, lombanya banyak sekali tapi setangkai pantomim. Ya. Oh iya. Tangkainya. Yang pantomim. Oke. Dan juga jangan salah loh. Ada menurut saya setelah FLS 2N itu ada event yang terbesar juga event pantomim di Indonesia yaitu di Yogyakarta. Iya. Kalau dulu namanya Dokumime. Dokumime ya. Sekarang Dokumime. itu kayaknya diganti jadi Mimemori. Ya. Nah, Dokumime juga pernah ya, Pak? Pernah juara 3 waktu itu. Oh, itu juga kelasnya nasional. Iya, itu Se-Indonesia nasional. itu ikut Ada semua. yang dari Sumatera. Sumatera, ada- benar. Ada yang dari luar angkasa. Dan itu yang mengikuti lomba itu pelatih-pelatih juga itu. Tapi saya yang maju ke sana anak didik saya. Oh ya, ini perlu diketahui teman-teman. Dalam arti prestasi itu Pak Waryo ini sebagai coach, sebagai pelatih di situ ya. Ya. Karena notabene beliau itu sudah umurnya di atas 50. Jadi kalau mau ikut lomba SD ya nggak pantas lah ya. Jadi ini maksudnya murid-muridnya gitu. Jangan dikira 2019 Pak Waryo masih SD ya. Oh, itu maksudnya keren. Terus Iya. ada lagi Pak kemarin yang terakhir 2023. Nah, Saya lihat 23 itu lomba pantomim juga, ya, tapi yang mengadakan UMP Purwokerto. Oh, Purwokerto ya. Purwokerto ya. Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya. Dan alhamdulillah juara 1 juga. Juara 1 juga. Luar Sebetulnya biasa. itu dari yang saya melatih di SMA 1 Purwonegoro. Oh, Purwonegoro. Iya. Wah, ini SMA 1 Negeri 1 Negeri ya. 1 Purwonegoro. Negeri 1 Purwonegoro. Jangan lupa like, komen dan subscribe nih. Iya. Ya, di Sangat. postingin nih di acara Oke. Jaban Jero. Kemarin Iya. kita habis posting Pak Prabowo. Sebelumnya itu Neng Oh. Umi Laila. Wih, Ya. keren. Aduh, nggak percaya lihat aja ya. Iya. Yang episode 9 dan episode 8. Iya. Walaupun jarak jauh. Begini Mas Bagus Ya. ya. Sebetulnya saya mengikuti lomba-lomba di luar daerah itu sebetulnya pengen mengetes pantomimnya saya itu bisa diterima nggak di Levelnya di ya. level-level Oh. itu. Ternyata dari belajar itu sehingga saya bisa untuk mengukur pantomim saya bagaimana. Ternyata di setingkat universitas itu juga bisa menjuarai juara 1, kemudian di FLSN itu juga bisa juara 1 tingkat provinsi. Atau waktu itu di nasional itu baru ikut semifinal. Gitu. Jadi untuk mengukur pantomimnya saya bagaimana ternyata alhamdulillah di Jogja pun yang notabene dia di Jogja itu master pantomim, alhamdulillah bisa juara 3. Iya, betul. Karena memang pantomim itu untuk barometer itu Jakarta, Jogja, ya Iya. paling itu sih Pak, Iya. untuk barometer seni ya. Iya, Mungkin barometernya. Wonosobo dan Banjarnegara ya.
Jangan salah, juara 1 nasional juga dulu. Juara 1, juara luar biasa. Iya. Dari Wonosobo. Tapi bisa jadi seperti itu loh Pak. Iya. Maksudnya bisa jadi. Ya tapi bukan berarti gimana-gimana ya. Kita tanpa memungkiri yang master-master ya tetap Iya. nah. Dan ini beliau ini bukan serta-merta bisa pantomim langsung itu semuanya berproses dan beliau Pak Waryo juga pernah ikut sekolah Septian Dwi Cahyo ya Pak ya. Benar ya. Pernah langsung di sana itu waktu itu diundang 10 Mimar. Ya, alhamdulillah saya ikut diundang ke sana. Jadi 10 itu mengikuti pelatihan judulnya Kiat Menjadi Guru Pantomim. Ya, seluruh Indonesia itu 10 yang diundang. Keren ya. Dan bisa belajar banyak lah sangat. Dan efeknya itu kemudian setelah beberapa bulan atau beberapa hari itu diundang di acara Hitam Putih juga. Oh iya, iya, benar. Saya ingat. Ya. Itu yang Pak Waryo, kemudian anak muridnya ya. Ada 2 apa 3 ya? 2 ya. Iya, Dimas Zaki. Dimas Zaki, satunya siapa itu? Apa ya? Lupa. Ya pokoknya 2 ya, kayaknya 2 deh itu. Ya itu luar biasa sih bagi saya itu prestasi dan memang teman-teman ini kebanyakan orang berpikir bahwa seni kita udah sampai nih di tahap ini. Ternyata kita butuh berkompetisi keluar untuk mengukur level kita. Benar ya Pak ya? Benar. Ini luar biasa sekali dan pastinya itu tidak lepas dari perjalanan, jerih payah, perjuangan, tetes darah, keringat, air mata. Gitu ya. Betul. Bener banget. Benar. Tapi ya Pak ya. Memang semua itu ada. Tapi kita harus kuat. Kuat untuk ya. Untuk apa ya? Nah ini sudah prestasi. Ya maksudnya perjalanan udah berapa menit Ciki? 17. Oh 17 ya, masih ada berapa menit nih Pak sampai berapa durasinya? Menit itu 25. Oh 25. Rata-rata 25 lah. Jadi biar nggak kelamaan ya. Nah 17. Nah Pak Waryo sendiri nih apa namanya? Kenapa memilih di Banjarnegara Pak? Di Banjarnegara. Emang aslinya Banjarnegara. Aslinya Bawang ya kalau nggak Iya, di Kecamatan Bawang itu asli saya. Kemudian kerjanya juga di Kabupaten Banjarnegara itu di Sigaluh. Nah, tapi pindah ke Wonosobo itu karena beristri. Jadi di sana di Wonosobo. Tapi saya mungkin nggak dikenal di Wonosobo ya. Jadi ini dikenalnya saya buktinya Oh iya. Kenal ya Ki ya? Iya. Wow. Iya sekarang sudah banyak sih teman-teman dari Wonosobo itu seperti Mas Waket yang itu bertani, Pak Waket Sanggar Satria. Iya, itu juga pernah bekerja sama lah. Jadi kita bersekalian jadi banyak teman. Betul. Apalagi saya di musik, temannya musik ada. Saya juga ikut perkumpulan itu. Orjen Tunggal Wonosobo itu juga ikut, di Banjar juga ikut. Nah karena saya aslinya Banjar, kemudian tempatnya Wonosobo juga, sehingga jadi bisa ikut ke Wonosobo, bisa ikut ke sini ke Banjar gitu. Jadi temannya lebih banyak. Banyak ya. Banyak teman, banyak rezeki. Banyak teman, banyak rezeki. Gitu ya Pak? Iya betul. Banyak teman, banyak rezeki. Banyak sumbang sorong juga. Enggak, itu yang jelas itu guyon ya. Nah, terus ini nih, Pak Waryo. Planning terdekat dan atau mungkin punya cita-cita apa sih yang Pak Waryo selama 35 tahun ini dan beberapa tahun ke depan mungkin mau menggagas apa atau malah Pak Waryo sedang melakukan apa yang ke depan itu? Boleh dong dibocorin sama teman-teman. Oh iya. Saya punya cita-cita atau keinginan gitu ya. Itu untuk menghidupkan pantomim. Pantomim saya harapkan itu seperti seni-seni yang lain, misalkan seni musik itu kan bisa organ tunggal dan sebagainya, itu bisa masuk ke dunia wedding itu ya. Saya harapkan itu pantomim itu juga
saya pengen punya keinginan itu bisa masuk ke dunia wedding, kemudian dunia hiburan gitu. Jadi mereka pantomim itu bisa mendapatkan penghasilan dari itu seperti itu. Jadi dari itu cita-cita saya. Luar biasa loh itu, cita-cita luar biasa loh. Dan ini jarang sekali. Dan benar, saya pertama mengenal pantomim itu banyak yang menganggap dari pelaku-pelaku pantomim itu padahal mereka itu mengatakan bahwa pantomim itu seni yang eksklusif, harus di tempat ini. Tapi kalau menurut saya pribadi enggak juga sih. Benar kata Pak Waryo. Bagaimana pantomim itu bisa di mana-mana. Nah, ini kalau kata Mas Wanggihut itu salah satu tokoh pantomim Bandung, Jawa Barat lah ya. Mas Wanggihut itu pantomim memang harus di mana-mana. Nah, itu seperti itu. Dan ini juga Pak Waryo harapannya bisa seperti itu. Ini luar biasa sekali loh. Dan gerakan apa Pak yang Pak Waryo lakukan untuk melakukan hal itu Pak? Untuk kalau saya cenderung untuk imajinasinya itu karena saya bisa berpantomim itu dari masukan dari juri-juri lomba itu. Kadang sebelum melakukan pengumuman itu ada pembinaan atau ada misalnya ilmu-ilmu. Nah itu banyak juga ilmu dari situ. Itu kebanyakan juri itu kan dari teater itu ya. Nah, jadi kita juga sekarang banyak sekali ilmu, nggak harus menuntut ilmu di enggak hanya di pendidikan formal gitu ya. Tapi sekarang belajar pantomim bisa dari YouTube, bisa dari jadi jangan itu pokoknya kita sekarang semakin luas, mau belajar apa saja bisa gitu ya. Saya juga belajar pantomim juga dari YouTube, kemudian dari ini workshop gitu. Seperti saya ketika lagi pandemi itu saya belajar juga sama. Nah ini saya kepengen memajukan pantomim itu belajar langsung dengan masternya itu ya. Jadi sama Septian Dicasyo itu workshop online itu ada, kemudian yang langsung juga pernah itu. Jadi saya pengen lebih maju lagi. Nah ternyata ada hasilnya juga dari belajar itu. Kita pengen pantomimnya sampai di mana kita keluar kota mengikuti lomba-lomba, ternyata masih bisa diterima. Alhamdulillah. Tak kira mau keluar kota, merantau. Tapi ya merantau nggak bisa. Oke deh, dan itu luar biasa sekali ya teman-teman Sanggar Seni Baskara dan juga pemirsa Jaban Jero. Itu bisa kita ambil banyak sekali ilmu dari beliau Bapak Suwaryo SPD yang selaku hari ini teman-teman harus tahu juga nih, Pak Waryo ini adalah seorang kepala sekolah. Betul ya Pak ya? Betul. Ini kan jarang yang tahu. Ya, khususnya kalau yang ketemunya di wedding, ketemu di apa. Tapi beliau adalah seorang edukator, seorang pendidik dan seorang kepala sekolah SD negeri mana Pak? Wana Cipta Banjarnegara. Wah, luar biasa ya. Dan beliau menjadi seorang edukator, sebagai pendidik, beliau juga seorang seniman dan bukan hanya satu seni. Ini luar biasa sekali ya. Dan ini Pak, pesan-pesan nih buat pemirsa Jaban Jero ini apa sih biar bisa menjadi seperti Pak Waryo? Apa aja yang perlu dilakuin atau pesan-pesan apa biar para muda-mudi ini semangat untuk meraih cita-cita? Sebenarnya enggak seperti saya, malah lebih lagi gitu ya. Yaitu kita gali apa yang ada di diri kita. Ya. Kalau kita merasa mampu di bidang sesuatu ya, misalkan di bidang apa, digali terus sehingga kalau kita hidup mesti ada dua pilihan ya, antara kekurangan dan kelebihan. Nah, tonjolkanlah kelebihan diri kita seperti itu. Passion ya, pokoknya kita harus benar-benar menggali passion kita biar kita bisa semaksimal mungkin memaksimalkan apa yang kita menjadi kelebihan kita. Dan ini ilmu-ilmu yang saya itu sudah transfer ke anak. Jadi tari sudah gitu ya. Kemudian organ juga sudah bisa, organ tunggal juga bisa. Kemudian tari, organ.
Kemudian pantomim itu juga sudah sampai tingkat nasional itu waktu itu Dimas Zaki anak saya, dan yang dia juga banyak prestasi juga ya. Yang terakhir ini yang mau ini doakan semoga berhasil ini. Amin. Untuk apa, lomba pidato bahasa Jawa nanti, FTBI ya FTBI nanti di tingkat provinsi ya, minta doanya semoga bisa juara. Malah ketemu ya di sana. Ketemu ya? di sana, ya. Ini juga juara juga. Bukan Juara. saya, anak SD sana. Bukan saya Maksudnya. mati, gitu maksudnya. Ya, tapi yang jelas mohon doa restunya ya. Kalau saya tingkat SD, kalau Dimas Zaki mungkin tingkat SMP ya. SMP ya. Doakan semoga bisa gol di provinsi. Kalau FTBI sih cuma sampai provinsi. Iya, sampai provinsi. Oke deh, yang pasti banyak sekali prestasi yang bisa kita gali. Kita ikut belajar sama Pak Waryo ini, yang pastinya beliau inspirator, apalagi buat generasi-generasi muda ya. Dan di umur beliau berkarya selama 35 tahun, kita bisa ambil walaupun sedikit. Sebenarnya waktunya pengen banyak Pak, pengen lebar banget. Tapi ya karena gimana Waktu. lagi ya, waktu ya. Takutnya nanti dikira nyaingi Deddy Kobuser apa kata Najwa gitu kan, gak enak ya. Wong ini baru seumur jagung oke. Dan ini yang ke-11 Pak. Oh, ke-11. Yang ke-10 apa? 11 ya? Bener ya? Oh iya, 11 ya. Dan yang ke-11, dan terima kasih sekali sudah mau hadir ke Sanggar Seni Bagaskara, ke acara Jaban Jero, dan kami dari Sanggar Bagaskara hanya bisa berterima kasih banget ya, dan tidak bisa memberi apa-apa. Yang pastinya teman-teman sekali lagi, kalau yang pengen wedding urgent tunggal boleh ke Sadewa Musik ya Pak. Iya. Butuh coach pantomim ya, dua-duanya Dua-duanya. Ya. ya. Kemudian ada lagi tari ke Sanggar Seni Sadewa ya. Ini nah lokasinya di mana Pak Sanggar Seni Sadewa? Ini lokasinya itu di depan SD Randegan itu. Oh, SD di depan SD Randegan. Sound system juga. Nah, iya. Ya, ini sound Itu system. kan hubungannya dengan organ tunggal dan sound systemnya juga. Oh iya. Iya. Dan saya juga terima kasih suatu penghargaan bagi saya diundang di acara Jaban Jero Pak. Jaban Jero. Oke, semoga sukses lah. Amin, amin. Sama-sama berdoa, sesama pelaku seni, saling support ya Pak ya. Dan terima kasih. Udah berapa menit Ki? 28. Wah, 23 menit ya. Sebenarnya masih panjang sih, masih panjang ya. Tapi karena Dan ini yang perlu itu sebetulnya kita rival loh ya, rival kan? ini. Iya, Ini rival di loh. sini kita berantem Rival ini. berantem ini. Tapi kita tetap menjaga betul persaudaraan. Iya betul. Rivalitas itu kan hal yang biasa dalam berkompetisi. Malah kalau kompetisi nggak saling ada rivalitas malah. Ini untuk seniman-seniman yang lain kita rival tapi dalam kompetisi. Kalau dalam hal lain ya kita saudara. Ya. Dan jangan mudah terhasut. Wes. Nanti curhat malah kita. Udah. Oke, thank you. Udah nggak ada maksud apa-apa. Kalau banyak salah kata saya mohon maaf, dan saya Bagus AR. Sadewa Musik, Sadewa Musik boleh. Mario. Pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Jaban Jero berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.